Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk merapat ke Tim Pemenangan Nasional atau TPN untuk menangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres mendatang. Puan menegaskan hingga kini Gibran Rakabuming Raka masih anggota PDI Perjuangan. Jadi sebagai sesama kader PDI Perjuangan, Puan akan bertemu dengan Gibran dan akan mengajak Gibran untuk bergabung dengan TPN Ganjar sebagai presiden. Saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Berarti Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Apa akan dilibatkan di TPN juga, Mbak? Kan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam Tim Pemenangan Nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menunggu instruksi terkait bergabungnya dirinya ke Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Alasan Gibran belum bergabung ke TPN karena masih banyak pekerjaan sebagai wali kota dan juga meminta pendapat keluarga sebab jika masuk ke TPN banyak waktu yang harus dihabiskannya di luar kota Solo. Ini saya nunggu waktu lagi untuk dipanggil. Jadi Pak Arsyad tadi udah ini juga, udah koordinasi juga. Ya. berarti menerima Ya, dari TPN. ketemuan dulu dong. Ketemuan dulu. Ya. Kan kemarin bilang kalau mau bilang sama keluarga dulu ya, Mas. Ya ketemuan dulu. Dari respon keluarga gimana? Ketemu dulu besok dengan Pak Arsyad dan Pak Hasto. Tadi udah menghubungi kok, ya. Ya, besok pasangan Ganjar dan Mahfud akan mendaftarkan diri ke KPU. Pertanyaannya, apakah putra sulung Presiden Joko Widodo yang merupakan wali kota Solo, yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi tim ses pemenangan? Kita akan membahasnya bersama Benny Ramdhani, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, dan ditambah sekarang Mahfud MD. Selamat malam, Bang Benny. Selamat malam. Bang Benny, Nitya penasaran sekali. Ini kan Gibran tadi sebut belum ada instruksi dari PDIP, tapi sudah bicara dengan Pak Arsyad. Yang ingin saya tahu, ini kalau didaftar, nama Gibran sudah masuk daftarnya TPN atau belum? Yang pasti belum ya, karena saya tahu persis saya wakil ketua di TPN. Tentu ada proses lah. Seseorang yang nanti masuk dalam TPN adalah pihak yang pasti harus dihubungi, ditemui, kemudian ditawarkan. Sekalipun ya tidak automatically bahwa dia kader ya di partai yang mengusung atau melakukan kesepakatan politik mendukung Mas Ganjar. Nah, mungkin Mas Gibran ya belum berbicara atau dihubungi oleh Mas Arsyad maupun Mbak Puan, dan tadi Mbak Puan mengatakan bahwa akan ketemu. Saya yakin optimis ya jika sudah ketemu, memang posisi yang disiapkan Mas Gibran saya juga ikut mengusulkan di wakil ketua atau wakil ketua koordinator untuk pemilih ya anak muda ya milenial atau Gen Z. Karena Mas Gibran ini kan fenomenal ya, dia tokoh politik anak muda ya, dia menjadi simbol kepemimpinan politik anak muda dan dia merepresentasi ya kepemimpinan politik anak muda saat ini. Jadi sebenarnya ini meskipun belum masuk ke dalam daftar, belum diketik begitu ya, ini usulan obrolan internal TPN sudah masuk ya nama Gibran ya? Ya, sudah dibahas dan pembahasannya sangat serius ya, nggak main-main ya. Nggak ada waktu untuk kita bicara main-main atau sekedar guyon untuk seorang ya anak muda yang fenomenal, yang menjadi simbol dan representasi kepemimpinan politik anak muda sekelas Gibran lah. Sangat spesial lah sebetulnya. Oke, karena pengalaman, karena anak presiden juga ya. Tapi gini, artinya kalau masih nunggu, belum, tadi kan kalimatnya Bang Benny, belum. Ini nunggunya karena memang masih memilih-milih, masih menunggu instruksi, masih tunggu internal PDIP, atau ada keraguan karena Gibran kerap disebut sebagai calon kuat bacawa presnya koalisi sebelah?
Ya, kalau ditanya ke saya misalnya, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun, ya saya tidak terpengaruh dengan rumor isu yang berkembang, berselancar di media sosial, dikaitkan dengan putusan MK, bahkan juga isu jauh sebelum putusan MK seolah-olah Pak Jokowi dua kaki, Pak Jokowi mendukung capres Pak Prabowo, ya seolah-olah putusan MK itu adalah karpet merah yang didesain secara politik hukum untuk Mas Gibran. Saya rasa enggak ya. Ya, kalau kita ingin jujur misalnya dengan logika terbalik, jangan-jangan putusan MK didesain oleh pihak lain, kan gitu ya. Pihak lainnya Oke, siapa nih Bang maksudnya? yang lain adalah yang berkepentingan untuk menjadikan ya Gibran sebagai wakil presidennya, kan gitu ya. Pasti 1000% bukan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi adalah pihak yang menjadi korban, dituduh ya, bahkan diponis oleh berbagai pihak, diadili ya secara keji oleh banyak pihak, seolah-olah putusan MK itu ada intervensi istana, seolah-olah putusan MK itu adalah kepentingan karpet merah untuk Mas Gibran dan sebagainya. Enggak lah. Saya masih yakin kok, Pak Jokowi adalah orang yang konsisten, teruji, orang yang telah menunjukkan jati dirinya, manusia setengah dewa, yang penuh kesabaran dari setiap caci maki, ya, setiap hinaan, setiap hujatan, bahkan tuduhan terakhir terkait putusan MK seolah-olah Pak Jokowi punya kepentingan. Artinya Pak Jokowi pada posisi ya standing position tetap dengan Pak Ganjar lah, karena Pak Jokowi apapun kan kader PDI Perjuangan lah. Ya. Dan pasti Mas Gibran juga ada di barisan yang sama. Artinya masih sama-sama kemudian hanya menunggu instruksi gitu ya, kira-kira begitu nih. Ada masalah pertemuan yang belum ya terjadi karena TPN ini kan sibuk 2 bulan terakhir ini ya. Jadi Mbak Puan sudah mengatakan akan ketemu, ya kemudian Mas Arsyad Rashid sebagai ketua TPN juga akan ketemu, saya pikir clear lah. Kapan sih terakhir ngobrol sama Mas Gibran, Bang Benny, atau mungkin dari siapapun dari TPN ya? Mas Arsyad Rashid ya minggu lalu mungkin ngobrol sama Mas Gibran ya, dan baik-baik aja ya. Mas Hasto juga ketemu kan 2 hari lalu ya, baik-baik aja, tidak ada yang berubah dari Mas Gibran ya. Ini obrolannya sudah kemudian sampai menawarkan, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya reaksinya Gibran, kan kalau tadi di materi sebelumnya dinyatakan bahwa masih pikir-pikir karena berarti harus menghitung berapa banyak waktu yang ditinggalkan di kota Solo, takut kalau nanti pekerjaannya sebagai wali kota Solo akan harus dibagi dengan TPN begitu. Ya, kalau kita dengar ya pernyataan Mas Gibran, ini kan tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang kita subjektif, negatif, seolah-olah masa sih seorang kader partai kemudian masih berpikir untuk memperkuat ya berada di barisan ya untuk memenangkan Mas Ganjar yang diusung oleh 4 partai termasuk PDI Perjuangan. Tapi kalau sudut pandangnya ya objektif, positif, justru kita bangga ya kepada seorang anak muda wali kota Solo yang lebih berpikir tentang tugas-tugas pemerintahannya, tugas-tugas untuk melayani rakyatnya warga Solo, kemudian berhadapan dengan tugas untuk memenangkan calon presiden misalnya. Artinya kita beri kesempatan Mas Gibran untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil, karena di satu sisi ada tugas yang maha berat, kaitan dengan tanggung jawab sebagai wali kota, ya mengurus rakyat Solo, dan tanggung jawab atas nama tugas partai juga untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung salah satunya oleh partainya Mas Gibran. Jadi apa dong Bang, mungkin kira-kira kalau upaya untuk merayu, meyakinkan Gibran supaya tadi tidak ada kekhawatiran begitu ya dalam membagi tugas tadi? Saya pikir nanti kalau Mbak Puan ketemu, Mas Arsyad ketemu, sebagaimana schedule yang sudah disepakati dalam pertemuan tersebut, semua akan clear ya. Mas Gibran pasti akan mengambil posisi untuk terlibat dan memperkuat tim pemenangan nasional ya, untuk memenangkan Mas Ganjar dan juga Mas Mahfud MD sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang telah diusung ya oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura, P3 dan Perindo. Oke, saya mendengar ada optimisme nih paling tidak dari Bang Benny kalau peluang Gibran untuk gabung tim pemenangan ini besar sekali, hanya menunggu ketemu saja gitu ya. Jadi besok kalau sudah akan mendaftarkan diri, karena kan harus lengkap nih mendaftarkan kan, tidak cuma kemudian capres, baca wapres, tim ses juga harus lengkap didaftarkan. Ini akan terjadi ya, nama Gibran akan ada di dalam daftar ya? Ya, kalaupun katakan ya besok pendaftaran Mas Gibran belum masuk ya di daftar TPN, akan disiapkan posisi yang sangat spesial bagi Mas Gibran untuk berada di barisan pemenangan ya calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD.
Seperti apa tuh misalnya Bang? Kalau di luar tim ses tapi tetap spesial, tetap ada peran penting. Gitu. Nanti ya pasti ya setelah pertemuan itu kita akan declare juga loh. Oke. Terakhir kalau begitu deh, kalau memang ternyata secara deadline-nya ini keburu, saya nggak tahu kan ya, ketemunya kan masih besok. Kalau memang masuk dalam daftar, boleh diulang tadi perannya apa yang diharapkan dari TPN untuk diberikan kepada Mas Gibran nanti? Ya saya tidak tahu ya apa yang disiapkan katakan oleh Mbak Puan, Mas Arsad, tapi saya sempat mengusulkan masuk ya menjadi wakil ketua sebagai koordinator penggalangan pemilih ya milenial atau Gen Z ya. Kita tahu persis ya bahwa secara populasi ya 62% sampai 67% pemilih di pemilu 2004 ini kan kaum milenial dan Gen Z ya. Jadi Mas Gibran adalah simbolisasi kepemimpinan politik anak muda. Dia menjadi ikon hari ini yang bahkan ya belum genap 5 tahun telah dinilai memiliki banyak kesuksesan dan prestasi dalam memimpin Solo. Bahkan dinyatakan sebagai wali kota terbaik dunia. Itu keren banget. Nah, anak Keren muda banget. ya. Oke. Jadi akan sangat keren kalau memang betul Mas Gibran akan menjadi amunisinya bagi pemenangan pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD gitu ya Bang ya? Ya, menjadi amunisi tambahan dan menjadi kekuatan tersendiri yang akan berdampak pada elektoral ya dalam memenangkan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oke, kalau gitu saya menanti kata-kata belum ini, besok kita akan tunggu jawabannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bang Benny sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bang. Thank you ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Benny Ramdhani, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saudara, informasi lain yang kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, diantaranya mengenai Polda Metro Jaya yang melayangkan pemanggilan terhadap Ketua KPK, Firly Bahuri, pada Jumat 20 Oktober mendatang. Firly dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan